Produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya meliputi objek-objek fisik, barang-barang yang berwujud, tetapi juga jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide. Oleh karena itu, iPod, Apple, Toyota, Camry, dan Cafe Mocha di Starbucks adalah sebuah produk. Selanjutnya adalah jasa. Jasa adalah semua kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Contoh, dosen, tempat fotokopi, warung internet, rumah kos, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Karakter jasa ditentukan oleh karakteristik kunci, yaitu yang pertama tak berwujud, tak terpisahkan, variabilitas, dan dapat musnah. Selanjutnya, pemasaran diperlukan oleh jasa. Strategi pemasaran jasa tidak hanya memerlukan pemasaran eksternal, tetapi juga pemasaran internal untuk memotivasi karyawan dan pemasaran interaktif untuk menciptakan keahlian penghantaran jasa di antara penyedia jasa. Agar berhasil, pemasaran harus menerapkan yang pertama, menciptakan diferensiasi kompetitif, menawarkan kualitas jasa yang tinggi, menemukan cara untuk meningkatkan produk jasa. Contohnya, menciptakan diferensiasi kompetitif adalah membuat produk yang berbeda dari produk yang lain, seperti mencontoh sesuatu dan melakukan improvisasi supaya mempunyai produk yang lebih baik. Menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas jasa yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas jasa tersebut. Selanjutnya ada 3 tingkatan produk. Pemasangan instalasi, wujud produk ada kemasan, gaya, corak, dan mutu. Inti produk ada manfaat. Selanjutnya ada 3 tingkatan produk. Menurut Kotler, ada 5 tingkatan produk, yaitu core benefit, basic product, expect product, augmented product, dan potential product. Penjelasan tentang kelima tingkatan produk tersebut adalah yang pertama, core benefit, yaitu manfaat dasar bagi suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh, kampus adalah suatu tempat yang digunakan mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Dengan adanya kampus, peserta didik bisa menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai, dan norma yang sesuai sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri secara tata cara hidup bangsa. Yang kedua adalah basic product, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk dasar yang disajikan oleh kampus adalah ruang kuliah di mana ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka antara mahasiswa dengan dosen. Yang ketiga ada expected product, yaitu serangkaian atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Contohnya, mahasiswa mengharapkan ruang kelas yang nyaman, meja dan kursi yang bagus, AC yang dingin, serta media belajar yang lancar. Yang keempat ada augmented product, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya, adanya mini bank dalam ruang kelas yang membuat beda dengan kelas-kelas di kampus lainnya. Yang kelima ada potential product, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Contohnya, desain interior di ruang kelas kampus yang sangat bagus dan nyaman sehingga akan mendapat pandangan yang baik dan akan dicari oleh mahasiswa yang menyukai lingkungan kelasnya. Jadi itu contoh-contoh 3 tingkatan produk. Selanjutnya ada produk dan jasa. Kategorinya ada 2, produk konsumen dan produk industri. Produk yang dibeli konsumen akhir untuk konsumen pribadi, pemasar biasanya menggolongkan
dan jasa ini lebih berdasarkan bagaimana cara konsumen belinya. Produk konsumen yaitu contohnya adalah produk kebutuhan sehari-hari, produk belanja, produk khusus, dan produk yang dicari. Produk kebutuhan sehari-hari contohnya itu pangan, produk belanja itu kayak baju-baju, produk khusus ya itu lebih digolongkan buat suatu kalangan atau segmented lah. Produk yang tadi cari itu produk yang nggak penting-penting banget tapi dibutuhkan. Kedua ada produk konsumen. Produk kebutuhan sehari-hari pada produk konsumen adalah produk yang biasanya sering dan segera dibeli pelanggan dengan usaha pembandingan dan pembelian yang minimum. Contohnya seperti pulsa dan makanan cepat saji. Ini ada contohnya nih, mahasiswa membutuhkan makanan cepat saji sebagai kebutuhan sehari-harinya, terutama mahasiswa yang ngekos agar tidak membuang-buang waktu. Mereka yang lebih memilih makanan cepat saji daripada memasak makanan yang sulit dibuat. Yang kedua ada produk belanja atau yang bahasa Inggrisnya shopping product. Adalah barang konsumen di mana pelanggan dalam proses pemilihan dan pembelian secara karakteristik membandingkan produk tersebut berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Ketika membeli produk dan jasa belanja, konsumen menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam mengumpulkan informasi dan membuat perbandingan. Contoh, produk belanja pakaian, peralatan rumah tangga, hotel yang udah dibilang tadi ya. Jadi kita lebih spesifik lagi kalau kita mau menyewa jasa hotel, kita harus lihat-lihat dulu nih lebih murah yang mana, lebih bagus yang mana dengan produk lainnya. Nah, oke, kita lanjut ke produk khusus. Produk khusus adalah produk konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek, di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contoh, produk khusus yaitu seperti Nike. Orang rela membeli sepatu tersebut dengan harga yang mahal karena sepatu tersebut nyaman untuk dipakai membuat menjadi lebih keren. Jadi sini lebih jatuhnya ke keinginan ya, bukan kebutuhan. Selanjutnya juga ada produk yang tadi cari adalah produk konsumen yang tak dikenal konsumen atau mungkin dikenal konsumen tetapi biasanya konsumen tidak pernah berpikir untuk membelinya. Ini udah dibilang ya nggak penting-penting banget. Kebanyakan inovasi baru utama tidak dicari konsumen sampai konsumen menyadari keberadaan produk itu melalui iklan. Contohnya adalah helm. Banyak orang yang mengetahui tentang helm, tetapi beberapa dari mereka ada yang menyepelekan sehingga tidak berniat untuk membeli helm. Selanjutnya ada produk industri. Produk industri adalah produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk pemrosesan lebih lanjut atau digunakan dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk itu dibeli. Ada kelompok-kelompok produk dan jasa industri, yaitu bahan dan suku cadang, barang modal, persediaan, atau selanjutnya jasa. Jadi produk industri itu adalah produk yang belum sampai ke konsumen akhir. Jadi dia melalui sebuah perusahaan dulu atau manufaktur lalu dilanjutkan untuk menjadi produk akhir yang diterima oleh konsumen. Perbedaan produk konsumen dan produk industri adalah contohnya, jika mahasiswa membeli makanan cepat saji untuk dimakan oleh dirinya sendiri, maka produk itu dinamakan produk konsumen. Tetapi, jika mahasiswa membeli makanan cepat saji untuk digunakan dalam bisnisnya, seperti dia mengkreasikan lagi makanan yang sudah dibelinya itu, kemudian dijual kepada teman-temannya, maka produk itu merupakan produk industri. Karena pada saat si mahasiswa membeli, itu bukan buat dirinya, tetapi itu menjadi bahan untuk dirinya untuk menjual suatu produk lagi. Keputusan produk individual melibatkan atribut produk, penetapan merek, kemasan, pelabelan, pelayanan produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk merupakan pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan manfaat yang ditawarkan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya ada merek. Merek lebih dari sekedar nama.
Dan lambang merek membentuk segala arti produk jasa bagi konsumen. Jadi kalau mau buat merek kita nggak boleh sembarang-sembarang ya. Harus mempunyai arti supaya agar pesan yang kita sampaikan melalui produk juga tersampaikan oleh nama merek tersebut. Dalam membangun merek, perusahaan harus membuat keputusan tentang positioning merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, dan pengembangan merek. Jadi kita nggak boleh salah-salah nih. Positioning atau penempatan merek adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya, pemilihan nama merek melibatkan penemuan nama merek terbaik berdasarkan tinjauan seksama manfaat produk, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diajukan. Produsen mempunyai 4 pilihan sponsor merek. Produsen bisa meluncurkan merek produsen, menjual kepada penjual perantara yang menggunakan merek pribadi, memasarkan merek berlisensi, menggabungkan kekuatan dengan perusahaan lain atau co-branding. Jadi ini ibarat melakukan kolaborasi lah ya, yang poin terakhir. Yang terakhir adalah pengembangan merek. Perusahaan mempunyai 4 pilihan ketika perusahaan mengembangkan merek. Perusahaan dapat memperkenalkan perluasan lini, perluasan merek, multimerek, atau juga membuat sebuah merek baru. Jadi itulah sekilas tentang informasi produk, jasa, dan strategi penentuan merek. Kurang lebihan mohon maaf. Semoga apa yang telah dibuat dalam video ini bisa menjadi ilmu buat kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.